Yang berikutnya adalah pertumbuhan sinergistik. Pertumbuhan sinergistik biasanya ditemukan pada interaksi simbiotik. Pada pertumbuhan sinergistik ini, setiap spesies sebetulnya bisa secara independen tumbuh dan menghasilkan metabolit tertentu dalam jumlah yang rendah. Tetapi, jika dalam bentuk kultur campuran, kedua spesies tersebut akan memiliki laju pertumbuhan serta laju pembentukan metabolit yang lebih tinggi. Peningkatan total metabolit yang dihasilkan itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan jika kedua spesies tersebut ditumbuhkan dalam bentuk kultur tunggalnya. Contohnya, baik Streptococcus thermophilus maupun Lactobacillus bulgaricus yang tadi kita bicarakan pada pembuatan yogurt, itu dapat menghasilkan masing-masing sebesar 8-10 ppm astaldehyde yang merupakan komponen cita rasa pada yogurt. Tapi apabila kedua mikroba ini ditumbuhkan bersamaan di dalam susu, maka dapat menghasilkan astaldehyde dalam jumlah yang jauh lebih tinggi, yaitu secara bersamaan sebanyak 30 ppm astaldehyde. Nah, pertumbuhan sinergistik ini akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan cita rasa makanan fermentasi. Dua atau lebih mikroba yang ada di dalam makanan, pertumbuhannya dapat saling mempengaruhi satu sama lainnya. Interaksinya dapat saling mendukung, seperti yang tadi sudah kita bahas, atau bisa juga saling mengganggu satu sama lainnya, bahkan kadang-kadang dapat membunuh mikroba lainnya. Pertumbuhan yang antagonistik dikatakan terjadi apabila ada interaksi yang negatif di antara dua mikroorganisme. Hal ini umumnya terjadi apabila salah satu atau lebih mikroba dalam kultur campuran menghasilkan senyawa antimikroba. Contohnya misalnya beberapa bakteri gram positif menghasilkan antibakterial proteins atau bakteriosin yang dapat membunuh bakteri gram positif lainnya. Atau beberapa ragi yang dapat menghasilkan enzim pendegradasi dinding sel yang bisa mereduksi pertumbuhan kapang. Nah, demikianlah beberapa interaksi mikroba yang penting di dalam makanan. Pemahaman kita mengenai interaksi mikroba dalam makanan dapat dimanfaatkan untuk mengontrol dan menurunkan pertumbuhan bakteri pembusuk dan patogen di dalam makanan, maupun dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas produk makanan fermentasi yang kita buat.